Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aji Verliana Putri, NDI 11120000086 untuk memenuhi tugas individu mata kuliah birokrasi dan governance. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai isu atau masalah dengan judul Oknum Aparat Desa di Purwakarta diduga potong dana bansos. Saya di sini akan menjelaskan dengan 4 pokok bahasan. Yang pertama ada inti masalah, yang kedua ada aktor yang terlibat, yang ketiga ada hubungan antar aktor, dan yang keempat ada kerangka solusi dan pemecahan masalah. Yang pertama, inti masalah. Masalah yang hadir di salah satu desa di Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat ini terjadi karena aparat pemerintah desa yang melakukan sebuah pungutan liar atau pungli saat mengimplementasikan kebijakan pemberian bantuan sosial COVID-19 berupa sembako terhadap keluarga penerima manfaat atau KPM yang seharusnya mendapatkan sebesar Rp600.000. Namun, masyarakat hanya mendapatkan sebesar Rp540.000 dengan alasan meminta upah fasilitas sebesar Rp60.000. Selain itu, masyarakat juga diminta uang sebesar Rp100.000 oleh pihak RT setempat dengan ancaman jika tidak membayar uang tersebut, maka nama penerima bantuan sosial akan dicoret dari daftar penerima bantuan sosial. Yang kedua, aktor-aktor yang terlibat. Aktor yang terlibat dalam permasalahan ini yang pertama ada aparat pemerintah desa. Aparat pemerintah desa sebagai dalang utama dalam permasalahan ini tentunya membawa nama buruk terhadap pemerintah desa sebagai aktor birokrat pelayanan masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan pemberian bantuan sosial COVID-19. Yang kedua, KPM atau keluarga penerima manfaat. KPM sebagai korban dalam masalah pungli yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa ini tentunya merasa dirugikan karena bantuan sosial sangat dibutuhkan oleh masyarakat ketika menghadapi sebuah ancaman menurunnya perekonomian masyarakat akibat adanya pandemi COVID-19. Yang ketiga, camat. Camat sebagai pengelola dan pengawasan terhadap pemberdayaan masyarakat desa atas segala aktivitas yang telah terjadi di desa setempat. Namun, camat di Kecamatan Tegalwaru ini kurang mendapatkan informasi mengenai permasalahan pungli oleh aparat pemerintah desa. Yang keempat, pemerintah kabupaten. Pemerintah kabupaten sebagai aktor dalam menyusun kebijakan bantuan sosial untuk masyarakat KPM di Kecamatan Tegalwaru tentunya juga bertugas dalam proses pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Yang ketiga, hubungan antar aktor. Hubungan antar aktor dalam permasalahan ini yang pertama ada aparat pemerintah desa dengan masyarakat KPM. Aparat pemerintah desa bertugas sebagai koordinasi pelaksanaan kebijakan bantuan sosial terhadap masyarakat KPM dengan penyusunan data-data masyarakat penerima bantuan sosial. Dalam kasus ini, aparat pemerintah desa Kecamatan Tegalwaru tidak kompeten karena bertindak sewenang-wenang dalam kekuasaan. Masyarakat KPM yang menjadi korban tentunya merasa dirugikan atas hak yang harus didapatkan. Kedua, ada aparat pemerintah desa dengan camat. Camat di Kecamatan Tegalwaru dengan tugasnya untuk mengawasi pengelolaan pemberdayaan masyarakat dengan berkoordinasi dengan aparat pemerintah desa. Dalam kasus ini terjadi perbedaan, bahwasanya seorang camat di Kecamatan Tegalwaru mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui mengenai permasalahan pungli yang telah terjadi. Ketiga, ada masyarakat KPM dengan pemerintah kabupaten. Dalam kasus ini, pemerintah kabupaten mendapat keluhan dari masyarakat KPM atas permasalahan pungli yang telah terjadi, sehingga dapat mendorong pemerintah kabupaten untuk lebih mengoptimalkan dalam memecahkan sebuah masalah. Yang keempat, ada pemerintah kabupaten dengan camat. Dalam kasus ini, pemerintah kabupaten dan camat harus menjalin hubungan yang kuat dan terkoordinasi dengan mempertimbangkan sanksi yang tepat untuk pelaku dan mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Dan yang keempat adalah kerangka solusi dan pemecahan masalah. Masalah yang terjadi di Kecamatan Tegalwaru tentunya tidak dapat disepelekan karena tindakan pungli merupakan tindakan yang melawan hukum dan juga merupakan tindakan korupsi. Sehingga hal ini berpengaruh terhadap kondisi birokrasi pemerintahan yang sesungguhnya dan membawa nama pemerintahan menjadi buruk. Aktor yang terlibat dalam kasus ini seperti masyarakat, KPM, aparat pemerintah desa, camat, pemerintah kabupaten tentunya saling berpengaruh atas komponen permasalahan yang terjadi sesuai dengan tugas-tugas dan kehendak yang semestinya. Solusi yang dapat diberikan terkait permasalahan pungli oleh aparat pemerintah desa di Kecamatan Tegalwaru adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang kepada pelaku sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Pada pasal 423 KUHP, tindakan pungli yang dilakukan oleh aparat pemerintah akan diancam pidana penjara paling lama 6 tahun. 2. Pemerintah Kabupaten Purwakarta harus melakukan evaluasi kebijakan dan menggerakkan dengan tegas Satgas Saber Pungli untuk melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar dan operasi tangkap tangan. 3. Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan Kecamatan Tegalwaru harus berkoordinasi atas pemberian hukuman yang setimpal kepada pelaku untuk pemberhentian tugas agar tidak terjadi lagi kasus pungli di Kecamatan Tegalwaru. 4. Pemerintah Kabupaten Purwakarta atau pemerintah di Kecamatan Tegalwaru harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait bantuan sosial COVID-19 agar tidak terjadi kesalahpahaman lagi. Dan pemerintah dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait kerjasama antara masyarakat dengan BPD agar BPD dapat menyalurkan seluruh aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah. Solusi yang diberikan dengan harapan agar birokrasi di suatu pemerintah maupun di suatu instansi dapat berkembang menjadi pemerintahan yang lebih baik. Selain itu, solusi tersebut dengan harapan agar para ASN atau birokrat pemerintahan dapat sadar diri atas tugasnya sebagai pelaksana pelayanan publik yang akuntabilitas dengan tujuan kesejahteraan masyarakat. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.